Kali, kalau memang demikian, dengan laporan kamu, tentu sekali aku merasa senang sekali. Jadi aku persilakan kamu duduk kembali dengan manis. Baik, terima kasih, Rama Prabu yang mulia. Dan putra kurang kau di hamba Rama Prabu. Aku dengar dari laporan Pamar Damar kali, ayah sangat senang sekali putraku. Nah, bagaimana dengan kamu selama kamu bersama adikku Jili dan juga bapak pengasuh kita, yaitu Abah Bangkul dan Nina Bangkul, dan juga bersama kakakmu? Apakah kamu tidak pernah merasa kekurangan? Silakan kamu lapor dengan baik putraku. Aku Romo Prabu. Sebelum hamba menjawab, bolehkah kami semua di sini berdiri, Romo Prabu? Sungguh mulia batinmu putraku. Kalau memang itu yang kamu anggap benar putraku, aku dengan senang hati untuk persilakan kamu berdiri semua. Baik Romo Prabu, silakan semua untuk berdiri. Silakan. Ibu, silakan untuk putraku kuda paksa. Aku persilakan kamu berdiri seperti semuanya. Baik, kalau itu silakan saja putraku. Ampun Romo Prabu. Selama hamba ikut bersama Romo Prabu di kerajaan Gelapura ini, Romo, hamba tidak pernah merasa kekurangan ataupun kecewa dengan kepemimpinan Romo Prabu. Semuanya cukup dan aku sangat bahagia dengan semua itu, Romo Prabu. Putraku, kalau memang demikian, juga dengan laporan kamu, tentu sekali aku ucapkan terima kasih. Jadi aku persilakan kamu berdiri dengan baik. Terima kasih Romo. Dan kamu Paman, hamba yang baik. Silakan kamu melapor dengan apa adanya dengan tugas-tugas kamu. Beri ampun yang mulia. Silakan. Selama hamba mengabdi di bawah pimpinan yang mulia, hamba tidak pernah merasa kekurangan selain cukup dengan aman yang mulia. Kuda paksa. Aku dengar dari semua paman-paman Damar Galih dan adikmu Ranggauni, semuanya keadaannya aman-aman saja di sini putraku. Nah, bagaimana dengan laporan kamu putraku? Tidak mirip itu berbongak nih. Silakan putraku kuda paksa. Ampunkan ayah. Lu, silakan. Kamu ngomong apa? Ayah, ada dukung silakan kuda paksa. Ampunkan hamba Gusti Prabu. Ketika memang Gusti Prabu menanyakan sesuatu, kalau tidak salah tentang laporan dan lain sebagainya. Ya. Hamba tidak akan mengatakan banyak, cuma satu. Permasalahan saja. Hamba kan sudah dewasa dan mungkin boleh dikatakan uban sudah tumbuh di kepala. Badek-badek juga. Akan tetapi sampai saat ini hamba sedikit pun tidak pernah mendengar Gusti Prabu akan menyuruh hamba misalnya, apakah kamu anakku tidak ingin nikah? Hamba tidak pernah mendengarkan itu dari Gusti Prabu yang mulia. Padahal dan putraku kuda paksa. Wah hamba cepelik lagu nani boro menuni.
Ajak Raden. Kenapa begitu Ibu? Ini kedua pembeli baru gaji kedua. Ini beli aman ini. Nah, jadi oleh sebab itu, di samping Gusti Prabu adalah ayah hamba, jadi hamba berhak mengeluarkan pendapat, berkeinginan, dan Gusti Prabu tidak bisa mengingkari kalau hamba putra tertua di kerajaan Jenggalampura. Dan boleh dikatakan mungkin hamba juga yang akan menjadi penerus di kerajaan Jenggalampura ini. Bahkan sampai saat ini hamba kecewa Gusti Prabu. Kecewa bagaimana putraku? Kekecewaan hamba banyak. Sampai saat ini hamba belum dinobatkan sebagai putra mahkota. Hamba masih disebut Pangeran Gunapaksa. Hamba kepingin sekali dengar ketika seluruh rakyat yang ada di Jenggalampura ini akan berkata yang lewat itu adalah putra mahkota kerajaan Jenggalampura. Nah, betapa bangganya hamba ketika hal itu akan hamba dengar dengan kuping hamba sendiri. Begini putra. Tapi sampai saat ini yang hamba dengar cemohan. Tentu Raden. Dan boleh juga ada orang juga yang berkata para pangeran dari kerajaan-kerajaan tetangga mengatakan kalau hamba adalah perjaka tua. Ini yang membuat hamba kecewa. Saya delila lah Raden. Mohon penjelasan yang seagung-agung dan semulia-mulianya Gusti Prabu. Apalagi di sini ada saudari nisanku, yaitu Dewi Sinta yang cantik. Gusti Prabu hanya tinggal berbahasa atau menikahkan atau bersabda, silahkan kamu menikahi, yaitu adikmu Dewi Sinta. Tapi kenapa sampai saat ini hamba tidak pernah mendengar semua itu? Itu jawaban hamba Gusti Prabu. Silahkan ditimbang sebisa mungkin. Silahkan Gusti Prabu. Baiklah putraku Gondapaksa. Kalau memang itu dengan keluhan kamu dalam persamaan kita semua di sini, baik. Akan kujawab. Dengar berkata aku tadi. Begini putraku. Kalau persahabatan itu putraku, setelah orang itu kawin, baru itu. Nah, menurut aku, kalau belum akad nikah itu, mana mungkin itu akan terjadi? Jawabannya gampang. Nikahkan hamba bersama Dewi Sinta, kan beres. Nah, tentu itu sangat gampang. Gampang sekali putraku. Kalau adikmu, Dewi Sinta, mau sama kamu tentu sekali akan disegerakan sekarang juga putraku. Nah, sekarang hamba akan bertanya langsung kepada Dewi Sinta. Siapa? Untuk menyingkat waktu Gusti Prabu. Baik. Ya. No, kan. Dewi Sinta. Apa kamu sudah mendengar apa yang tadi aku bicarakan? Coba sekarang katakan, apakah kamu menyukai aku secara diam-diam, atau bahkan sekarang terang-terangan juga boleh? Ampun beri ampun saja. Bukannya hamba tidak mau terang saja. No. Tapi adinda belum siap saja kan? Baru siap bunyi. Ada Raden. Masih ngambil. Oh, nek wahyo berarti. Kamu tidak siap, atau mungkin kamu punya perasaan lain kepada mana enggak? Tadi kurang kamu ini misalnya? Nele sak jujur lalu Raden. Ayo, katakan. Ampun saja. Wah. Jangan jujur.
sudah tidak sabar lagi. Sabar Kanda. Oh, lamun saya ketika dia memegang lagi bertekad termati aja Dewi Sinta sini lihatlah rembulan yang di atas sana. Itu laksana wajahmu yang bersinar terang. Dan coba kamu lihat ketika pagi hari sebuah gunung yang gundul, tandus dan gersang. Itulah laksana hatiku yang semula gersang dan kerontang. Tapi pada saat ini setelah aku melihat wajahmu bak rembulan itu, sinarnya langsung menembus ke hatiku dan kekeringan dan kekerontangan dalam hati sudah basah oleh denyutan nadi asmaraku. Jawab Dinda, apakah kamu juga punya perasaan seperti apa yang aku harapkan? Ampun Kanda. Sesungguhnya Adinda punya perasaan pada Kanda. Tidak punya perasaan. Lalu kamu punya perasaan untuk siapa? Hah? Ampun Kanda. Hamba hanya punya perasaan kepada adik hamba. Hah? Rangga Uli Kanda. Rangga Uli? Wajib! Duduk. Kamu jangan duduk. Duduk. Merapat. Sini. Cepat. Kenapa kalian dari tadi saya cengar-cengir senyum ketika Dewi Sinta menjawab kalau dia tidak menyukai aku? Kenapa? Goblok kamu. Kenapa kamu ngetawain saya? Hah? Kenapa? Setan. Masih baca belik. Yang sebenarnya doang saya. Sini. Buka mulutmu, buka. Saya cabut gigi nih. Aku hamba Kanda. Apa kamu bisa mengulangi sekali lagi perkataan dan jawabanmu itu? Kamu menyukai adikku Rangga Uli? Iya Kanda. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan? Hah? Sejak kapan kamu menyukai Rangga Uli? Hah? Sabar Bik Cimili wali. Di mama banyak. Putraku Kuda Paksa, Apa kamu sudah dijawab dengan adikmu Dewi Sinta? Sudah. Nah, sekarang ayah? Aku ingin jawaban itu bagaimana? aku kepingin dengar dari kamu. Kamu putraku Kuda Paksa. Jawaban adikmu Dewi Sinta Apa? Hamba tidak bisa menjawabnya, Rama Prabu. tuh, memangnya adikmu bilang apa sama kamu? Katanya dia menyukai Rangga Uli. Nah, ya sudah, itulah sebabnya aku tidak akan segera kamu Untuk menjadi pemegang tahta kerajaan. Nah benar, tapi sisanya yang tidak mau goblok. Baik. Sebelum aku Lanjutkan. Pertemuan kita di sini, putraku Kuda Paksa. tentu sekali aku kepingin sekali Mendengarkan yaitu vokal-vokal manis dan kita semua di sini. silakan. Baik. Paman Terudi Jaya, Sekarang aku beritakan kamu untuk
segera menghibur kita semua di sini, Wawan. Baiklah yang mulia, tapi terima dengan apa adanya. Baik, silakan. Silakan, Wawan. Seping bagi bekenyaman, seping bagi bekenyaman, bekenyaman nyaman mas hari
Terima kasih, Paman. Kalau kamu Sudah siap untuk menjalani tugas masing-masing, aku persilakan kamu berdiri dengan baik. Dan kamu, Paman Dabarkali. Ampun yang mulia. aku sudah merasa senang sekali. Dihibur sama adikku. Bagaimana dengan kamu Untuk menjalani tugas yang satu ini? bagaimana tugas Ini saya serahkan kepada Raden yang mulia. Cukup, aku pindah dari kamu. berapa tahun aku sudah tidak mendengarkan, Vokal manis Bunda Barkali jadi aku persilakan kamu. untuk segera menjalankan. Baiklah, yang mulia memang itu diinginkan. Saya akan coba-coba laksanakan dengan sebaik-baiknya yang mulia. Tapi berbuat dengan